Kegiatan ini akan kita record, jadi mohon izin untuk Bapak dan Ibu, saya rekam nanti untuk rekaman ini akan dipublikasikan di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan APEPSI dari seluruh Indonesia ya. Di sini ada yang sudah dari Kalimantan, dari Pulau Jawa, dari pulau-pulau lainnya sudah bergabung di kegiatan belajar bersama. Jadi intinya saya bukan ahli banget gitu ya, tapi kita sharing saja. Mudah-mudahan dari sesi sharing ini kita bisa sama-sama mendapatkan pengalaman dan pengetahuan bersama gitu. Mungkin yang saya ketahui lebih dahulu akan saya bagikan, mungkin dari rekan-rekan ada yang sudah mahir, mungkin saya yakin di APEPSI itu saya lihat ada di WA-nya, ada di media sosialnya, mereka udah mahir, ada yang menggunakan sudah sebagai trainer Canva segala macam. Saya yakin rekan-rekan di APEPSI ini luar biasa gitu. Tapi di sini kita lagi-lagi kita sharing saja bagaimana cara membuat presentasi di Canva. Baik, saya akan mulai dulu presentasinya. Saya langsung menggunakan Canva, jadi tidak menggunakan PowerPoint lagi. Saya sudah buat materinya di Canva. Saya akan share screen dulu. Kelihatannya Bapak dan Ibu? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih atas informasinya Bapak dan Ibu. Ini kita belajar bersama membuat presentasi dengan Canva. Saya sendiri Didno, saya mengajar di SMP Negeri 1 Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sekali lagi saya bukan menggurui, tapi kita sharing materi saja. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya Canva itu gitu ya. Canva sendiri adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari 2 jenis layanan, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita sedang belajar, mendingan kita menggunakan yang gratis terlebih dahulu. Jadi, abaikan dulu lah yang berbayar, kita pakai yang gratis dulu. Toh dari yang gratis ini banyak sekali desain-desain termasuk untuk presentasi yang bisa kita gunakan untuk peserta didik kita. Nah, kebetulan di sini saya juga sering menggunakan ya desain-desain dari atau template-template dari Canva ini karena terus terang saya sebagai guru IPS yang tidak begitu mahir dengan mendesain atau membuat gambar-gambar yang menarik, maka salah satu alternatifnya adalah membuat desain template presentasi ini menggunakan Canva. Dengan Canva ini kita hanya bisa kalau bahasa kerennya kan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kita lihat aja misalnya template mana yang sesuai, yang kita cari, yang terutama kalau kita kan kebetulan mendidik atau mengajar di tingkat SMP. Jadi tingkat SMP itu anak-anak lebih tertarik membuat dengan menampilkan gambar-gambar atau warna-warna yang kontras sehingga mereka tidak jenuh pada saat kita memberikan presentasi. Jadi jangan monoton, misalnya kita hanya dengan gambar-gambar atau desain yang itu-itu saja gitu. Kecuali ya mungkin kalau seperti sekarang sih kita dengan guru-guru mau monoton juga mungkin tidak masalah. Tapi tetap saja ya yang namanya desain itu kalau kita desainnya menarik otomatis pembelajaran pun jadi menyenangkan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kelebihan dari Canva ya. Canva sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, simple dan lengkap untuk membuat desain digital.
atau bahkan sampai kita tuh misalnya desain poster gitu, sampai cetak pun sudah bisa dilakukan di Canva. Ukurannya mau ukuran A4 atau ukuran apa bisa diatur dari Canva tersebut. Kemudian fiturnya lengkap dan mudah digunakan. Saya juga awalnya menggunakan Canva ini kayaknya mendingan pakai PowerPoint gitu ya. Tapi setelah sedikit demi sedikit dipelajari, ternyata lebih menyenangkan, apalagi terus terang tadi ya seperti tadi bahwa kalau di PowerPoint sudah ada template-nya yang itu saja, tapi di Canva ini terus terang saja jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu ya template-template yang menarik yang bisa kita gunakan. Tapi ya itu tadi, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Yang berikutnya adalah format hasil downloadnya ini beragam. Dari JPG, PNG, PDF, PowerPoint, dan lain sebagainya. Jadi dengan Canva ini saya nggak kesulitan lagi. Misalnya saya pengen buat hasil dari presentasi ini bukan dengan menggunakan misalnya PowerPoint, tapi menggunakan PDF gitu ya untuk dibagikan ke rekan-rekan. Ini bisa karena apa? Formatnya bisa downloadnya berbagai macam. Kemudian misalnya saya desain poster ya, poster untuk berbagai kegiatan. Terus terang sebelumnya saya paling kendala dalam membuat poster-poster gitu. Tapi semenjak mengenal Canva, ini saya jadinya lebih suka mendesain poster-poster itu menggunakan Canva gitu. Kemudian hasil desain juga otomatis tersimpan pada web Canva dan dapat di-share di media sosial. Jadi hasil desainnya, kita misalnya lagi desain-desain, tiba-tiba kita lupa atau tiba-tiba kita ada kegiatan keluar, tiba-tiba di-close aja. Tapi ini perbedaannya gini, ada yang guest atau yang tamu langsung, ada juga yang menggunakan akun. Nah, yang tersimpan ini sebaiknya kita menggunakan akun kita atau daftar dulu menggunakan akun kita. Daftarnya bagaimana nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah sudah terdapat aplikasi Canva di handphone. Ada aplikasi Canva sekarang tuh di handphone. Bapak dan Ibu bisa download di Play Store atau di App Store gitu. Jadi kendalanya sih memang kalau di handphone saya sendiri, kalau di handphone itu kan terlalu kecil ya, terlalu kecil untuk menggunakan tangan kita atau jari-jari kita pada saat menekan atau mengatur gambar-gambar tersebut. Nah, itu beberapa kelebihan dari Canva. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangannya. Nah, ini ada sisi positif, ada juga sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Di sini ada Canva ini tidak dapat mengakses Canva jika tidak ada koneksi internet. Jadi kita kalau misalnya mau akses Canva gitu atau menggunakan Canva tanpa akses internet ini tentunya tidak bisa. Gitu. Kemudian ada beberapa fitur yang harus di-upgrade ke versi berbayar. Nanti rekan-rekan juga akan melihat mana yang gratis, mana yang berbayar. Ada tulisan biasanya tulisan pro itu ada gambarnya gitu. Nah, itu yang berbayar. Tapi sekali lagi kita saat ini kita menggunakan atau menggunakan akun yang gratis dulu. Kemudian kekurangannya adalah desain mudah dikenali karena semakin banyak jumlah pengguna Canva. Jadi saya sendiri kalau misalnya ada orang yang presentasi menggunakan Canva itu udah ketahuan banget. Oh, ini pasti menggunakan Canva gitu. Nah, itu kekurangan dari Canva. Nah, cara membuat Canva sendiri kita hanya ketik di www.canva.com, kemudian daftar menggunakan Facebook, akun Google atau Facebook, akun Apple atau email atau nomor HP, kemudian buat desain. Nah, sekarang kita langsung praktek saja. Kita masuk dulu ke canva.com ya. Bapak dan Ibu kalau yang ada laptopnya bisa langsung praktek. Kemudian di sini kalau yang baru pertama kali tekan sign up. Sign up itu daftar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Continue with Apple. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang sudah biasa menggunakan
Apple atau perangkat Apple, maka bisa menggunakan akun Apple. Kemudian continue with Google atau menggunakan akun Google, atau continue with Facebook menggunakan akun Facebook, atau continue with email atau continue another way atau menggunakan cara yang lain. Karena kebetulan saya daftarnya atau paling mudah itu menggunakan akun Gmail, maka kliknya continue with Google. Saya klik dulu sampai masuk ke akun Google-nya. Kemudian rekan-rekan juga bisa langsung login menggunakan akun Google atau menggunakan Gmail Bapak dan Ibu. Kemudian masuk menggunakan akun Gmail. Nah, sekarang saya akan perlihatkan dulu tampilan dari Canva yang ini kebetulan yang gratisan. Kalau akun yang satunya, kebetulan saya punya akun 2, yang satu gratis, ada yang satunya yang pro. Nah, apa sih perbedaannya? Kita lihat satu persatu. Di sini akun Canva ya, di sini ada tulisan lah ya, di sininya ada tulisan gratis. Nah, ini yang gratisan. Kemudian Bapak dan Ibu di sini banyak sekali pilihannya, tapi tujuan kita fokus pada ke presentasi. Tapi di sini akan saya jelaskan dulu lah fitur-fitur apa saja yang ada di Canva. Pertama di sini ada template. Template ini ada saya sendiri bisa membuat gambar untuk gambar di Twitter, cerita di Instagram, kiriman Instagram, sampul saluran di YouTube. Kemudian di sini juga ada undangan, ada resume, kantor pos, kaos, logo, kartu nama, presentasi, kop surat, poster, brosur, selebaran, infografis, kartu, cover buku, menu, dan sertifikat. Sekali lagi banyak sekali di sini. Saya beberapa kali membuat sertifikat pun sekarang membuat sertifikat untuk siswa yang berprestasi atau apa sudah menggunakan Canva saja karena lebih gampang dan hanya tinggal edit-edit saja gitu. Kemudian tadi template ya. Kemudian di sini ada fitur. Fitur di sini ada foto gratis, kemudian latar belakang, alam, hewan. Jadi banyak sekali ada foto-foto yang kita bisa cari atau bisa pilih dari apa yang ada disimpan di Canva tersebut. Kemudian ada icon ya. Di sini ada icon media sosial, web, file, bisnis, cuaca, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga cetak kartu nama, kartu pos, poster, undangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi Google Map, Giphy, kemudian QR Code, Bitmoji, YouTube, Duoton, dan lain sebagainya. Kemudian di sini jelajahi untuk membuat cetak tim aplikasi grafik bagan editor foto. Kemudian di sini juga untuk rekan-rekan yang mau mengunduh ya, tadi di fitur ada Canva untuk Mac, ada Canva untuk Windows, ada Android, dan iOS gitu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada desain, ya belajar, desain, ada bisnis, edukasi, ada fotografi. Kemudian di satunya lagi ada di sini tulisan atau pilihannya ada gratis, ada pro, ada enterprise, ada pendidikan, ada nirlaba. Jadi ada beberapa pilihan. Saya ada yang gratis, ada juga yang pro. Tapi pro ini bisa satu tim ya. Jadi kita dengan teman-teman beli akunnya, satu tim itu bisa lebih dari 10 orang. Jadi bisa menggunakan semuanya gitu. Jadi nggak hanya satu orang saja gitu. Nah, enterprise ini kalau yang sudah perusahaan, kemudian pendidikan ini sebenarnya kalau sekolah-sekolah yang bonafide mungkin bisa menggunakan akun Canva-nya yang menggunakan akun Canva pendidikan. Kemudian yang nirlaba. Nah, itu beberapa fitur yang ada di Canva. Kemudian di sini ada proyek Anda, dari beranda ini ada proyek Anda, dibagi dengan Anda, ada sampah, ada membuat tim, kit merek, perencanaan. Nah, sekarang saya akan membuat desain ya. Jadi pilihannya adalah buat desain. Diklik buat desain. Ini ada pilihan, di sini ada video, ada resume, ada presentasi, ada poster, konten Instagram ya, logo, kartu landscape, dokumen A4, sertifikat, cerita Instagram, cerita Anda, menu, dan lain sebagainya. Nah, karena kita fokusnya adalah di presentasi, maka kita pilih presentasi. Nah, presentasinya ini ada presentasi
perbandingan 16:9 atau 1920 kali 1080 piksel, ada juga yang presentasi 4:3. Ya, ini beda pikselnya aja. Tapi saya biasanya lebih menggunakan yang presentasi 16:9. Kita diklik membuat desain. Nah, ini ada beberapa tampilan cara membuat desain atau presentasi dari yang desain yang masih kosong dan kita mau menggunakan desain yang sudah ada, tinggal ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ini tampilan utamanya. Ada beranda, ada file, ada ubah ukuran. Nah, ini ada urungkan atau Ctrl Z, ya. Kemudian ulangi atau Ctrl Shift Z. Kemudian ini semua perubahan telah disimpan. Nah, di sini ada judul nih, desain tanpa judul. Di sini rekan-rekan bisa membuat nama presentasinya apa gitu. Kemudian ini ada Canva Pro, kemudian ini ada akun kita, ada wawasan, ada tampilkan, ada bagikan. Nah, kemudian di sebelah sini ada tambahkan halaman, ada duplikat satu halaman, ada hapus satu halaman. Nah, baik, saya sendiri ini untuk membuat yang desain yang kosong terlebih dahulu. Nah, untuk mendesain presentasi yang kosong, maka sebaiknya kita berikan judul dulu lah. Nah, saya kebetulan sudah mempersiapkan presentasi tentang kewirausahaan. Bapak dan Ibu mulai dari sekarang sudah persiapkan materinya. Kewirausahaan. Nah, contoh di sini ada kewirausahaan. Ini judulnya. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita ada beberapa, coba dilihat di sini ada pilihannya, ada template, ada elemen. Nah, di sini ada pilihannya banyak sekali nih Bapak dan Ibu. Ada garis, ada foto ya, di sini ada grafis, video, audio, dan lain sebagainya. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada foto ya yang mau kita unggah, maka kita klik unggahan. Nah, untuk mengklik ini atau kita memasukkan gambar, nanti klik unggah media. Ya. Kemudian tinggal pilih saja mana foto yang akan kita unggah atau yang akan kita upload ke media sosial atau Canva ini maksudnya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah teks. Nah, Bapak dan Ibu di sini banyak sekali pilihan font ya, teks yang ingin kita buat. Di sini ada tambahkan judul, ada tambahkan subjudul, ada tambahkan sedikit teks, dan ada kombinasi font. Ini misalnya kita mau bikin promo-promo gitu ya, terutama yang biasa biasa usaha gitu, tinggal kita adakan promo-promo saja. Oh ya, ini karena di sini ada yang pro, ada yang gratis, maka pilih yang gratis dulu lah. Yang biar yang, nah seperti ini. Jadi nanti tinggal edit-edit saja kalau misalnya ini mau untuk yang promo-promo. Ini sekilas dulu ya, sebelum kita masuk ke presentasi, membuat presentasi dengan Canva. Kemudian ada yang lainnya. Di sini rekan-rekan bisa menambah berbagai macam nih. Ada foto, ada gaya, ada audio, ada video, ada latar belakang. Nah, Bapak dan Ibu misalnya saya pengen buat latar belakang yang gambarnya itu yang menarik gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Maka seperti ini munculnya. Nah, ini kita hapus saja karena kita akan buat presentasi yang tadi presentasi kosong. Kita buat judulnya kewirausahaan. Kita buat teks dulu, tambahkan judul. Nah, di sini tadi saya sudah ketik atau sudah copy, tinggal paste aja. Jadi judulnya kewirausahaan.
Nah, kita akan buat tulisan ini menjadi atau fontnya ini font seperti apa. Di sini tinggal diklik aja. Klik. Nah, pilihannya ada berbagai macam font di sini. Kebetulan ini yang utama pakainya menggunakan Open Sans Extra. Nah, kemudian di sebelahnya, di sebelah font ini ada ukuran font. Ini bisa diperbesar, bisa juga diperkecil. Oke, yang berikutnya adalah di sini ada warna teks. Misalnya warnanya ini jangan hitam gitu, tapi warnanya biru. Tinggal klik aja di warna teks, kemudian pilih warnanya. Misalnya, saya mah seneng warna ungu gitu. Tinggal diklik aja warna ungu gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Terus yang berikutnya di sini ada tergantung ada tulisannya di sebelahnya ini ada tebal sebenarnya. Tapi kalau misalnya jenis hurufnya sudah tebal, maka dia otomatis ada tanda dilarang gitu atau tidak bisa dipertebal lagi. Kemudian ada huruf jenis huruf miring. Nah, maka hurufnya akan miring. Kemudian di sebelahnya ada perata, ini untuk yang misalnya mau rata kanan, rata kiri, atau tengah-tengah. Kemudian di sebelahnya ini ada daftar. Kalau misalnya kita ada beberapa materi yang ingin disampaikan, ada 1, 2, 3, pakainya titik gitu, makanya tinggal diklik aja daftar. Kemudian di sini ada jarak, kemudian ada efek, kemudian ada animasi. Nah, efek ini biasanya kalau kita misalnya buat presentasi itu bagaimana hurufnya, jenis hurufnya, ada efek apa saja gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Ini untuk efeknya. Kemudian yang berikutnya adalah animasikan. Nah, animasikan biasanya tampilan pada saat si tulisan tersebut masuknya itu akan muncul seperti apa. Ini ada beberapa, ini contoh aja. Yang pertama yang biasa. Nah, yang biasa rise ini dari bawah ke atas. Kemudian pen dari samping ya. Kemudian fade itu tiba-tiba muncul seperti ini. Kemudian ada tulisan sederhana, ada juga naik, kemudian ada juga shift, kemudian tulisan tebal, kemudian burst, ada bounce atau apa sih ya kalau ini naik turun tulisannya gitu. Kemudian ada skala breathe kayak kita napas gitu, bernapas, tulisannya tuh kayak sedikit-sedikit tambah besar. Kemudian ada pop, ada juga storm, dan lain sebagainya. Ini pilihan dari animasikan. Ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah lainnya. Nah, lainnya ini ada yang garis bawah, kemudian huruf besar, kemudian dikunci, ada juga yang duplikat. Nah, ini contoh saja dari membuat judul dari presentasi. Kemudian kita misalnya tambahkan subjudulnya, ya. Karena kita pengen ada nama kitanya, maka, nah ini tinggal kita ubah saja tulisan tambahkan subjudul dengan misalnya nama kita misalnya Dino. Ini mau menggunakan font yang sama atau berbeda. Ini banyak sekali pilihannya, ada macam-macam fontnya. Nah, ini ada gambar, kalau yang ada gambar mahkota ini berarti yang pro. Kalau yang gratisan, yang cari pilih yang tidak ada gambar mahkotanya. Kemudian yang berikutnya adalah efek ya, kita menggunakan efek sama animasi. Animasi saja, karena misalnya tulisannya biar ini nih. Nah, biar menarik seperti ini. Ini untuk tampilan yang pertama. Ini contoh saja kalau kita membuat yang istilahnya yang sederhana dulu. Kita lihat pengen seperti apa sih tampilannya gitu ya. Oh ya, ini untuk tampilan ini berapa detik kita bisa atur. Di sini ada animasikan, ada ini pilihannya pengaturan waktu. Pengaturan waktunya misalnya menjadi 8 detik atau 6,5, ini bisa diatur sesuai keinginan kita.
Sekarang coba tampilkan dulu. Kita tampilkan, maka tampilannya seperti itu. Diulang. Tampilannya sekali lagi ini tampilkan. Nah, tadi ada yang bilang, Pak, tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada standar, ada pilihannya tuh tampilan presentasi, ada tampilkan dan rekam. Karena kita hanya ingin menampilkan sementara waktu, jadi hanya kita pilih jenis standar dan tampilkan. Itu contoh untuk tampilan pertama. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah buat beberapa slide gitu ya, kita mau bikin slide yang berikutnya. Di sini tinggal tambahkan ya. Nah, di sini ada tambahkan halaman. Atau di sini di sebelah atas tadi di sini ada tambahkan halaman. Kalau misalnya pengen halamannya sama, maka tinggal duplikat satu halaman. Contoh ini ya, duplikat satu halaman. Maka tampilannya halaman pertama dan halaman kedua ini seperti ini. Kemudian kalau mau hapus, tinggal diklik saja di sini, klik kanan, di sini ada hapus satu halaman. Nah, ini untuk membuat presentasi yang masih kosong, masih yang sederhana. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin lihat, kalau buat sendiri mah suka bingung gitu ya, buat presentasi suka lama gitu. Kita ngelihat aja, pengen lihat, amati, tiru, dan modifikasi saja. Maka pilihannya adalah ke template. Nah, kita kebetulan di sini banyak sekali nih template yang bisa kita gunakan. Nah, ada yang pro, ada yang gratisan. Kita cari yang gratisan. Contoh saja, ini misalnya saya pilih yang Santi Marzuki. Nah, ini kebetulan gambarnya itu ada 11. Kalau kita mau hanya gunakan satu saja, hanya pilih salah satu. Tapi kalau mau diterapkan semua, klik yang terapkan semua 11 halaman. Saya coba langsung klik terapkan semua 11 halaman. Nah, ya, saya langsung ganti semua, maka ini sudah akan berganti. Tadi karena yang dibuat pertama itu dianggap kosong, jadi dihilang lagi, maka kita buat lagi ya. Contohnya, ini judulnya kita buat tadi kewirausahaan. Ininya nanti diperkecil tulisannya. Kemudian di sini saya beri nama. Nah, kemudian kita baru masukkan materi-materinya. Yang pertama, pengertian dari kewirausahaan. Ini contoh saja, saya nggak memasukkan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal atur saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini contoh ya, pengertian dari kewirausahaan. Jenis tulisannya di sini kebetulan Lilita One. Nah, ini kita bisa ubah, misalnya yang sesuai atau yang agak kerenan sedikit atau yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa pilih. Ini contoh saja, kita lanjut. Kemudian animasinya, kita lihat animasikan. Animasinya mau seperti apa si tulisan ini? Nah, kebetulan ini karena ada gambarnya karena kan tidak sesuai atau menghalangi gambarnya gitu ya. Jadi maka kita akan ubah gambarnya atau kita akan geser. Nah, ini gambarnya bisa di-delete, tekan delete dua-duanya, atau bisa ganti dengan gambar siswa murid-murid kita. Tapi saya kebetulan mengubah saja atau menghapus saja. Jadi tulisannya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan halaman yang kedua. Jadi yang pertama adalah ini kewirausahaan. Kemudian yang kedua tentang wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan ya. Kemudian kita masukkan lagi yang berikutnya. Orang-orang yang berwirausaha itu
mereka yang kreatif memiliki inovasi. Nah, maka kita copy paste aja langsung ke sini di halaman yang ketiga. Nah, fotonya misalnya mau kita ganti, boleh tadi kalau misalnya kita ganti, contoh ya. Foto ini kita akan ganti. Kita unggah, klik unggah media, kemudian kita akan ganti fotonya dengan foto misalnya milik kita gitu ya. Misalnya ini. Ini sedang upload, ada gambarnya seperti ini atau tandanya seperti ini. Kemudian setelah upload, sampai selesai, tunggu sampai selesai unggahannya. Kalau sudah selesai, nanti gambarnya akan muncul di sebelah sini. Nah, ini contohnya. Ini bisa diklik, tadi ya, bisa langsung diklik, atau kita drag and drop. Nah, langsung seperti ini. Jadi ditarik, kemudian dilepaskan. Maka gambarnya akan seperti ini. Kemudian kita copy paste tadi yang materi yang sudah kita persiapkan. Misalnya sini. Nah, karena hurufnya terlalu besar, maka tinggal kita kecilkan hurufnya saja. Kemudian gambarnya misalnya kita pengen atur, ini tinggal kita geser saja gambar-gambarnya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, rekan-rekan nanti bisa langsung melanjutkan ke halaman berikutnya. Tapi saya hanya coba 1, 2, 3 ya, 3 slide saja. Kemudian bagaimana nih mendownloadnya? Atau misalnya kita mau bagikan slide ini, atau kita buat di PowerPoint. Kita misalnya, Pak, saya nggak mau nih di Canva saja gitu, karena saya mungkin sewaktu-waktu bukanya bukan hanya di Canva, tapi menggunakan PowerPoint. Nah, sekarang caranya. Setelah selesai, tekan bagikan, ini di pojok kanan atas ada bagikan. Klik bagikan. Nah, di sini ada unduh. Ada bagikan ke media sosial, ada mencetak desain, ada lainnya. Karena kita akan mengunduh, maka klik unduh. Pilihannya ada macam-macam nih. Kita klik, ada berupa PNG atau gambar, PNG, JPG, ada PDF, ada cetak PDF, ada SVG, ada video MP3, ada zip gitu ya. Nah, kalau yang PDF berarti pilihannya di PDF. Kemudian ada juga yang kalau misalnya tadi kita cari unduhannya yang lainnya. Nah, simpan sebagai, kalau kita tadi ya mau ke PowerPoint, maka pilihannya adalah PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Diklik saja, ada 11 halaman karena sisanya juga ikut ke bawah, kemudian klik unduh. Tunggu sampai selesai hasil unduhannya. Kalau sudah selesai, nanti kita buka. Ini ada klik di sini. Oh, ini masih jalan. Sedang mengunduh. Nah, sekarang kita buka. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini bisa dibuka di PowerPoint atau diunduh PowerPoint sesuai dengan keinginan kita, karena kita ingin membukanya pada saat misalnya nggak ada internet atau nanti mau kita edit-edit tulisannya. Nah, hasilnya seperti ini. Itu saja sementara untuk sharing materi membuat presentasi
dengan menggunakan Canva. Bapak dan Ibu, silakan barangkali ada pertanyaan mengenai cara membuat presentasi menarik menggunakan Canva. Silakan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Oh ini nih ya, ada banyak beberapa pertanyaan. Baik Bapak dan Ibu. Katanya, Pak menulis kata kewirausahanya di mana? Kok nggak bisa di tempat saya? Saya ulang kembali ya Bapak dan Ibu. Jadi saya akan share screen lagi. Kita masuk, diulang lagi ya Bapak dan Ibu. Kita masuk ke Canva tadi, buat desain ya, kemudian presentasi. Nah, kemudian setelah presentasi di sini ada tambahkan teks ya. Tambahkan teks. Nah, Bapak dan Ibu tambahkan judul. Ada tulisan tambahkan judul nih sebelah sini, tambahkan judul. Kemudian ketik, ini kan ada tulisan tambahkan judul, kita ketik aja kewirausahaan. Sorry, pakai huruf besar semua. Nah, seperti ini. Tadi gimana Pak kalau misalnya latar belakangnya? Ini kita bisa klik latar belakang, ada banyak pilihan latar belakang di sini. Mau yang menarik ya, misalnya ada gambar apa ya, kayak lantai marmer kayak gitu ya bentuk-bentuknya. Ini bisa kita masukkan seperti ini. Mau ini ya pilihannya banyak sekali pokoknya di Canva ini. Jadi Bapak dan Ibu tidak kekurangan ide lah untuk mencari gambar-gambar yang menarik di Canva gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk membuat tulisan di Canva ya untuk pertama kali tadi. Kalau untuk video langkahnya apa ya? Ya, betul. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Pri Haryati ya. Untuk membuat video ya, baik akan saya jelaskan bagaimana kalau membuat video. Nah, kita pertama masuk dulu ke beranda ya. Kalau PowerPoint itu ada PowerPoint yang ya ada videonya ya. PowerPoint yang presentasi di sini ada presentasi yang kita lihat mana perbedaannya presentasi yang biasa sama yang video gitu ya. Biasanya nih ada gambarnya nih. Seperti ini nih bergerak. Ini biasanya video. Jadi kita klik saja yang ini. Temanya, template-nya. Nah, misalnya ini terapkan semua halaman 17 atau satu saja. Contoh aja saya satu ya. Kita tampilkan dulu. Tampilkan. Kebetulan di sini durasinya adalah 7 detik. 7 detik Bapak dan Ibu. Agak lama internetnya, mohon maaf. Nah, di sini kita akan tampilkan dulu. Ini tampilannya standar ya. Jadi bisa lihat tampilan yang standar dulu. Sampai muncul warna birunya sih sebenarnya. Kalau sudah akses internetnya cepat. Nah, ini seperti ini. Maka lihat gambar dari Canva-nya akan muncul seperti ini. Jadi gerak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara downloadnya ya? Klik bagikan, kemudian kita ada pilih video MP4. Di sini ada video MP4. Diklik saja, kemudian tinggal unduh. Nah, ini akan terunduh secara otomatis dalam bentuk
video, Bapak dan Ibu. Ini contoh saja ya untuk video. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Priharyati ya. Kemudian itu yang nggak usah unduh, ketik Google. Nah, ya. Kemudian apa fungsi menu kunci? Biasanya sih menu kunci itu untuk mengunci supaya misalnya si desain itu nggak berantakan lah, nggak berantakan. Jadi maka biasanya menggunakan kunci dari latar belakang. Biasanya begini, kalau kita bikin desain, kalau misalnya desainnya tidak dikunci, itu biasanya akan berubah-ubah. Kalau kita klik sedikit tulisannya ternyata si desain yang lainnya ikutan bergeser gitu. Maka sebaiknya kita kunci. Itu fungsi dari kunci. Kemudian tadi keluar masuk Pak Dino, pengaruh sinyal, ya nggak apa-apa. Maaf Pak, tolong langkah-langkah mau buka Canva, apa harus punya akun khusus Canva, apa harus download dulu aplikasinya. Nah tadi ya, kalau misalnya menggunakan laptop Bapak dan Ibu, tadi masuk dulu canva.com, kemudian yang lebih enak itu kita buat akunnya terlebih dahulu. Karena apa? Tadi perbedaannya kalau buat akun sama kita tidak buat akun, kalau misalnya kita tidak buat akun, itu apa yang kita buat baru saja dibuat kemudian kita keluar, itu tersimpan kalau buat akun. Tapi kalau tidak buat akun, maka tidak akan tersimpan. Kemudian ini apakah harus download dulu? Download itu kalau menggunakan di laptop ada aplikasinya, memang Canva, ada juga di handphone menggunakan aplikasi Canva. Itu untuk download dulu. Tapi kalau misalnya langsung menggunakan browser juga nggak apa-apa. Bisa langsung menggunakan browser, tinggal ketik aja www.canva.com. Itu Ibu Ani Novita ya. Kemudian, fungsi tumble ya. Oh ya, baik Bu. Ini fungsi tumble di sini. Ini tuh tumble tuh jadi animasinya. Animasi si tulisan tersebut atau gambar bergeraknya tersebut seperti apa? Nah, ini nih, Bapak dan Ibu. Lihat, perhatikan, ini yang tumble ya. Ini yang blok. Coba lihat blok tuh. Bedanya. Ini tumble, ini yang blok ya. Itu perbedaannya. Sudah ya Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaannya. Pak, Pak, bagaimana kalau dalam video tersebut dipakai musik? Oh ya, bagus ini pertanyaannya. Nah sekarang ini kan kita misalnya gambarnya inilah atau videonya ini. Kita mau memasukkan musik, tinggal tadi ya klik lainnya. Di sini ada audio. Ya, tinggal ada audio. Pilihannya ada banyak audionya, cari yang gratisan saja ya. Tadi kata saya juga, sementara kita cari yang gratisan dulu gitu ya. Di sini ada audio yang pro, ada juga yang gratisan. Ini kalau yang ada tulisan pro ya pasti berbayar gitu. Kita klik ulangi ya. Di sini lainnya, kemudian kita pilih audio. Klik audio tadi ya. Kita ambil yang coba yang ini ya. Nah, itu masukkan audio. Ini contoh memasukkan audio di Canva. Ini contoh saja lah. Nanti bisa rekan-rekan lebih kreatif lagi mungkin, atau lebih ngulik lagi sehingga bisa ketahuan apa sih fungsi-fungsi dari Canva tersebut. Lanjut yang berikutnya, bagi yang apa ya ini Ibu Irma. Oh iya betul. Bagi yang terkendala tenang, katanya nanti Kang Dino share ulang di YouTube. Ya Bu, betul. Insya Allah saya akan share materinya di YouTube setelah kegiatan ini. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada pertanyaan, langsung buka suaranya aja. Mangga Ibu Miyatun. Ya, terima kasih
Pak Dino. Iya, Bu. Ini saya kan membuat video. Iya. Sesudah membuat video, ternyata setelah saya rekaman, itu kan terus saya unduh. Nah, pernah suatu saat saya itu ingin mengunduh lagi, saya revisi sedikit, terus saya unduh lagi. Tapi kenapa tidak mau ya? Ada seperti tidak bisa, tapi ada peringatan seperti itu. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi Bu Miatun ini bikin video ya, kemudian mau ada diedit lagi gitu ya. Memang ada beberapa yang ya namanya sistem, ada mungkin beberapa kendala. Tapi biasanya sih Bu, kita ulang lagi atau kalau saya sih duplikat di video tersebut di Canva ya. Kemudian kita masukkan suara ulang lagi. Itu aja. Biasanya saya seperti itu. Atau misalnya kalau ada kendala ya kita bisa menggunakan aplikasi tambahan ya. Kebetulan kalau misalnya ada kendala di Canva, saya juga sering juga bisa menggunakan. Jadi dari Canva itu tadi ya download dulu menggunakan aplikasi PowerPoint. Nanti kita isi suara di PowerPoint tersebut gitu. Itu salah satu beberapa trik yang biasa saya lakukan gitu. Ada juga saya kadang download gitu ya. Udah download, udah perasaan saya sih betul pas di setel kembali melalui misalnya di handphone, kok ada suara yang salah gitu ya. Saya biasanya pakai aplikasi KineMaster, tinggal di mute yang salahnya itu kita isi ulang dengan suara yang benar. Nah itu beberapa trik saja Bu Miatun untuk mengisi suara yang salah gitu. Terima kasih Bu Miatun. Silakan Bapak dan Ibu yang lainnya. Barangkali masih ada pertanyaan atau pertanyaan di chat yang belum terjawab, boleh silakan tanyakan lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada yang Bu Erma dari Sulawesi Selatan ya. Terima kasih Bu Erma. Bu Astri dari Tasik ya, Bu Nur Samsi dari Parepare Sulawesi Selatan, Ibu Elis Tangerang sudah hadir katanya yang Sidoarjo, terima kasih sudah hadir ya. Ibu Siti Nuryati ada dari Bojonegoro juga, ada Watan Sopeng Sulawesi sudah hadir. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Silakan Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan. Ini ya ada pertanyaan, katanya Kang Didno kalau dari KineMaster cara masukin Canva bagaimana? Oh iya, baik. Kalau dari KineMaster ya, KineMaster cara masukin Canva. Saya terus terang beberapa kali saya bikin dulu di Canva. Jadi ngedit presentasinya itu di Canva. Cari ya, karena kan Canva itu kan banyak ya pilihan-pilihannya. Kemudian setelah kita edit, downloadnya berupa, tadi pilihannya ada download berupa video, ada download berupa PowerPoint. Kalau misalnya downloadnya pakai video, ini tinggal langsung masukkan saja ke KineMaster. Cuman di KineMaster, karena tadi kan ya kita belum mengatur lama atau panjang pendeknya dari video tersebut atau durasinya. Misalnya satu slide tadi itu 5 detik gitu ya. Tapi pada saat kita memasukkan suara tiba-tiba kurang panjang gitu. Maka saya dieditnya di KineMaster. Jadi si video itu akhirnya kita cut, kemudian durasinya diperpanjang. Kemudian suara kita dimasukkan sesuai dengan suara yang kita inginkan. Nah, itu untuk cara memasukkan KineMaster, memasukkan video Canva ke KineMaster. Sayangnya KineMasternya di handphone sih ya. Jadi saya nggak bisa memperlihatkan ke Bapak dan Ibu ya. Jadi gampang sebenarnya, masukkan saja dari pertama download dulu si presentasinya itu dari KineMaster dari Canva ke KineMaster dulu. Download dulu ya, setelah download pindahkan ke KineMaster. Nah, dari KineMaster ini baru kita edit di KineMaster. Itu Ibu Irma ya.
Pakar CD. Oh ya, Pakar CD. Terima kasih Bu Nila Darmi dari Jambi. Alhamdulillah banyak sekali ya rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini sampai 142. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa hadir di kegiatan kali ini. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali masih ada pertanyaan. Oh, ini ada Ibu Susi ya dari Muara Jambi. Bagaimana mengubah Canva Pro yang Pro menjadi yang bersifat gratis untuk mengupload gambar atau logo ke tampilan yang dibuat? Jadi sebenarnya dari yang gratisan ya Bu, dari yang gratis ke yang Pro itu berbayar ya, tadi berbayar. Tapi kalau yang kita punya teman ada yang sudah pakai Pro, kemudian kita ajak gabung ke situ, ke satu tim itu, jadi yang tadinya gratis jadi bisa mendapatkan yang Pro. Nah ini nih sebenarnya kalau ada tim ya yang di Apepsi yang punya akun Pro, kemudian punya tim, ini bisa ajak gitu teman-temannya. Jadi bisa download banyak sekali Canva atau template-template yang tadinya berbayar jadinya gratis gitu. Nah ini sebenarnya sih mungkin masukan nanti ke pengurus, mudah-mudahan bisa. Jadi rekan-rekan yang ingin mendapatkan Canva Pro ya, tapi berbarengan atau satu tim, jadi kita bisa menikmati Canva Pro tersebut, nggak terlalu bayarannya harus besar, tapi ada juga yang sebenarnya gratis gitu. Jadi hanya yang bayar pertamanya saja gitu, tapi yang lainnya bisa menikmati gratis. Mudah-mudahan nanti akan saya sampaikan ke pengurus. Ya, terima kasih Bu Cici Musi ya dari Musirawas. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau langsung tekan unmute-nya, kemudian bisa langsung tanyakan kepada saya. Ya, Bu Nur Samsi katanya dari Pare pembuatan flipbook ya. Penasaran bikin modul katanya. Flipbook ya. Mudah-mudahan nanti akan ada yang share sebelum saya gitu. Tanya Pak, bagaimana cara memotong video ya? Memotong video menggunakan apa nih Bu? Aplikasinya apakah Canva atau menggunakan KineMaster? Jadi kalau di Canva itu kan berdasarkan slide yang muncul ya Bu. Tapi kalau biasanya kalau cut itu biasanya menggunakan aplikasi. Oh, kalau di sini kebetulan tanya bagaimana cara memotong video ya. Video sendiri tergantung ininya saja Bu. Jadi pengaturan saya perlihatkan lagi ya. Cara pengaturan di Nah, gini Bu. Jadi kalau misalnya ini video videonya misalnya 7 detik ya. Nah, seperti ini. Kemudian di cut-nya sebelah mana gitu. Cut-nya ini apakah dikurangi ataukah di-cut sebelah mana gitu. Nah, kalau misalnya ini tinggal diatur di sininya saja, di pengaturan. Tapi kalau misalnya ada kan biasanya videonya nih banyak nih Bapak dan Ibu ya, ada beberapa slide. Nah, kita tinggal hapus saja slide yang tidak kepakai. Jadi nanti otomatis itu di-cut gitu ya untuk slide yang berikutnya. Itu saja sih cara untuk cut di video di Canva. Ya. Bisakah dalam satu file Canva terdiri dari beberapa template dari Pamoyo Bekasi? Ya, Pamoyo aplikasi Canva ini terus terang saja bisa menggabungkan beberapa gambar, beberapa template ya. Contoh ya Bapak dan Ibu, saya akan pakai yang Canva.
Bentar. Maaf agak lama. Kita contoh saja, ini misalnya template yang terakhir ya. Kita akan ubah dengan template yang mana misalnya. Template yang terakhir ini mau kita ubah. Ini bisa, nah satu saja bisa kita ubah bagian template yang kita inginkannya saja. Jadi sekali lagi, ini jadi beberapa template itu bisa kita gabung-gabung sesuai dengan keinginan kita. Itu untuk template yang berbeda-beda. Jadi beberapa template, misalnya kita pengen template ini, boleh, bisa di Canva. Jadi tadi ya saya contohkan, tapi ini misalnya template yang pertama, kemudian kita ingin ganti template yang berikutnya. Atau misalnya yang halaman berikutnya ini, kita ganti dengan atau tambahkan template yang ini. Nah, maka akan bisa langsung gabung ke sini gitu. Itu Pak tadi Pak siapa, maaf. Pak Moyo. Pak Moyo, ya Pak Moyo. Terima kasih Pak Dito. Ya, sama-sama Pak Moyo. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau masih ada satu pertanyaan sebelum saya tutup karena hampir 1 jam pembelajaran. Kalau yang di Sulawesi mungkin sekarang udah jam berapa ya? Sekarang jam 9, berarti hampir jam 11 ya Bu di Sulawesi. Silakan Bapak dan Ibu kalau masih ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Oh ini. Bu Indra atau Pak Indra nih. Pak Indra ya kayaknya. Pak Indra, saya katanya sedang buka Canva dan tidak ada pilihan gratis dan pro. Baik Bapak dan Ibu. Jadi gratis dan pro-nya itu, jadi kalau kita misalnya mau template yang keren gitu, biasanya ada tulisan atau gambar mahkota. Nah itu yang pro. Kalau yang gratisan itu nggak ada gambar mahkotanya. Nah, itu yang gratis. Kemudian di akunnya, nih saya perlihatkan kembali, di akunnya di sini ada tulisan di akunnya itu, bentar. Nah, di sini ada tulisan yang ada yang pribadi kebetulan ya di sini nih di sininya ada tulisan pro nih Pak. Tulisan Pondok Gue Berbagi ini adalah yang pro. Kalau yang gratisannya sebentar saya perlihatkan. Nah, di sini tulisannya gratis. Nah, itu Bapak dan Ibu perbedaannya yang pro dan berbayar. Mungkin sampai sini dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin terlalu cepat materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.